Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Megi Syahlani. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang Ibu berikan. Baiklah, untuk soal yang pertama, apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekadar mengikuti arus kebijakan formal? Kemukakan pendapat Anda beserta alasan yang ilmiah. Baiklah, sebelumnya izin menjawab, Bu. Jawaban soal pertama adalah faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia dan dasar perubahannya. Pergantian kurikulum pendidikan agama Islam PAI di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal, antara lain yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia terus berkembang dalam pola pikir, teknologi, serta tantangan moral dan spiritual. PAI perlu menyesuaikan agar tetap relevan dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik di era digital. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peserta didik ini hidup dalam era informasi yang sangat cepat, maka PAI harus beradaptasi agar pembelajaran agama tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga aplikatif, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dunia pendidikan dan peserta didik. Pergantian kurikulum sering didasarkan pada kebutuhan peserta didik untuk memiliki kompetensi abad ke-21, critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan karakter religius. Hal ini menuntut perubahan metode, pendekatan, dan tujuan PAI. Kemudian yang keempat, kebijakan nasional dan globalisasi pendidikan. Pemerintah menyesuaikan kurikulum agar selaras dengan kebijakan nasional dan tren global. Misalnya pendekatan student-centered learning, competency based education, dan karakter education. Kemudian yang terakhir, kemudian yang kelima, evaluasi terhadap implementasi kurikulum sebelumnya. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya kurikulum 2006 KTSP dianggap terlalu beragam dan kurang terstandar. Kurikulum 2013 menekankan integrasi nilai-nilai spiritual dan sosial, namun butuh penyederhanaan. Karena itu, revisi dilakukan untuk memperbaiki implementasi dan efektivitas pembelajaran. B. Apakah perubahan hanya mengikuti arus kebijakan normal? Tidak sepenuhnya. Meskipun perubahan kurikulum memang tidak lepas dari kebijakan formal pemerintah, secara ilmiah, pergantian tersebut bertakar pada kebutuhan peserta didik dan tuntunan zaman. Misalnya, menurut teori kurikulum development Taylor 1949, kurikulum harus disusun berdasarkan tujuan pendidikan, pengalaman belajar, organisasi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Dalam konteks PAI, perubahan kurikulum merupakan upaya agar pendidikan agama tidak berhenti pada hafalan dogmatis, tetapi menumbuhkan iman, takwa, dan akhlak mulia yang kontekstual dengan kehidupan modern. Baiklah, untuk selanjutnya soal pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam? Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pergeseran orientasi kurikulum PAI dan dampaknya bagi calon guru. Yang pertama, pergeseran orientasi kurikulum PAI. Dulu berorientasi pada hafalan, teacher-centered, fokus pada penguasaan materi seperti ayat, hadis, dan hukum fikih tanpa memperhatikan makna dan penerapan. Kemudian yang kedua, kemudian berorientasi pada kompetensi, menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Yang ketiga, sekarang menekankan pengalaman belajar bermakna dan menyenangkan, student-centered. Pelajaran diarahkan agar siswa mengalami langsung, berefleksi, berdiskusi, dan berekreasi, sehingga nilai-nilai Islam diinternalisasi, bukan sekadar dihafal. Kemudian untuk selanjutnya, dampak terhadap calon guru PAI. Sebagai calon guru PAI, pergeseran ini membawa beberapa konsekuensi positif dan tantangan. Yang pertama, guru harus menjadi fasilitator, bukan hanya penyampai ilmu.
Guru dituntut menciptakan lingkungan belajar aktif, kreatif, dan reflektif agar siswa mengalami nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, perlu penguasaan pedagogik modern. Guru harus memahami pendekatan experiential learning, project based learning, and blended learning agar pembelajaran lebih menarik dan relevan. Kemudian yang ketiga, menuntut meningkatkan kompetensi pribadi dan spiritual. Guru tidak cukup hanya pandai secara kognitif, tetapi juga menjadi teladan moral dan spiritual bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir, perubahan peran dan mindset. Dari pemberi nasihat menjadi pembimbing pengalaman belajar religius. Dan dari penghafal ayat menjadi pembangun karakter dan kesadaran beragama. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.